Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang ramai namun terasa sepi di hati Rania. Ia baru saja pulang dari kantor dengan perasaan lelah bercampur kecewa. Di balik payung hitam yang ia genggam, pikirannya penuh dengan keraguan tentang pertunangannya dengan Arga, pria yang dipilih keluarganya untuk menjadi calon suami. Hubungan mereka sudah berjalan hampir setahun. Namun sekian lama, Rania merasa seperti hanya menjalani kewajiban, bukan cinta. Saat ia menyeberang jalan, sebuah mobil berhenti mendadak di depannya. Dari dalam mobil keluar seorang pria dengan jas hitam yang basah terkena hujan. "Maaf, saya hampir menabrakmu," ucapnya dengan nada panik. Rania menatap pria itu. Mata tajam, rahang tegas, dan senyum yang muncul setelah kepanikan mereda. Namanya Dava, seorang fotografer yang tak sengaja melintasi jalan itu. Sejak malam itu ada sesuatu dalam diri Rania yang terguncang. Ia sudah punya pilihan keluarganya, tetapi hatinya mulai menginginkan seseorang yang tak pernah direncanakan. Hari-hari setelah pertemuan itu, wajah Dava sering terlintas di benak Rania. Sesuatu yang tidak seharusnya ia pikirkan ketika ia masih terikat dalam pertunangan dengan Arga. Namun kehangatan sederhana dari tatapan Dava malam itu meninggalkan jejak yang tak bisa ia hapus begitu saja. Di kantor, Rania sering kehilangan fokus. Jemarinya berhenti di atas papan ketik ketika tiba-tiba ia mengingat senyum pria asing yang menolongnya menyeberang jalan. Sementara itu, Arga tetap menjadi sosok yang sempurna di mata keluarganya. Pekerjaan mapan, latar belakang keluarga terpandang, dan sikap yang selalu terukur. Ia mencintai Rania dengan caranya sendiri, tapi seringkali cintanya terasa kaku, seperti sekadar memenuhi kewajiban menjaga nama baik keluarga. Suatu sore, tanpa rencana, Rania kembali bertemu Dava di sebuah pameran fotografi. Dunia terasa berputar pelan saat ia melihatnya di antara keramaian. Dava tersenyum, seolah menyambut seseorang yang sudah lama ia tunggu. "Kita bertemu lagi," katanya ringan, membuat dada Rania berdebar dengan cara yang tak pernah ia rasakan saat bersama Arga. Mereka berbincang lama tentang foto, hujan, bahkan tentang hidup. Dava tampak begitu bebas, berlawanan dengan dunia Rania yang penuh aturan. Saat pulang, hati Rania dipenuhi tanya, apakah wajar jika ia merindukan seseorang yang tak pernah ia pilih, sementara ia sudah terikat janji dengan pria lain. Malam itu ia sadar, ada dua jalan di depannya, jalan yang dipilihkan orang lain dan jalan yang hatinya mulai inginkan. Rania mulai merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Arga. Setiap kali mereka bertemu untuk membicarakan rencana pernikahan, topik selalu berputar pada gedung resepsi, undangan, dan restu keluarga. Jarang sekali Arga bertanya tentang perasaan Rania. Seolah pernikahan itu hanyalah proyek besar yang harus diselesaikan dengan sempurna. Rania mencoba tersenyum, menahan keresahan yang tumbuh, tetapi di hatinya nama Dava perlahan menggema. Sementara itu, di sisi lain kota, Dava menyimpan luka masa lalu yang tak banyak orang tahu. Fotografi adalah caranya melarikan diri dari kenyataan, dari cinta yang pernah dikhianati. Ia tak berniat membuka hatinya lagi. Hingga tanpa sadar pertemuan dengan Rania mulai mengubah segalanya. Ia melihat sesuatu dalam diri perempuan itu. Mata yang tampak penuh rahasia, senyum yang menyimpan kepedihan. Seolah mereka sama-sama mencari pelarian dari takdir yang menghimpit. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Kadang tak sengaja, kadang disengaja oleh hati yang enggan mengaku. Rania mulai menemukan ketenangan saat berada di sisi Dava. Mendengarkan cerita-ceritanya tentang hidup dan mimpi. Namun setiap kali ia pulang ke rumah, wajah ibunya yang penuh harap selalu menghantui. "Arga adalah pilihan terbaikmu," begitu kata ibunya berulang kali. Rania tahu ia sudah dipilihkan jalan, tapi dalam dia ia bertanya, apakah salah jika hatinya mulai menginginkan sesuatu yang berbeda? Hari itu Rania duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, menunggu Arga yang berjanji akan datang. Ia melirik jam di tangannya berkali-kali, sementara hujan kembali turun membasahi kaca jendela. 1 jam berlalu,
dan pesan singkat dari Arga masuk. "Maaf, ada rapat mendadak, kita tunda lagi ya." Rania tersenyum hambar lalu meletakkan ponselnya di meja. Ini bukan kali pertama Arga mengutamakan pekerjaannya daripada kebersamaan mereka. Saat itulah secara kebetulan Dava masuk ke kafe yang sama dengan kamera tergantung di lehernya. Ia tampak terkejut melihat Rania, namun tatapannya segera berubah menjadi hangat. "Boleh aku duduk?" tanyanya sopan. Rania mengangguk, mencoba menutupi kekecewaan yang masih menempel di wajahnya. Mereka pun berbincang, dan Dava dengan perhatiannya yang sederhana membuat waktu terasa cepat berlalu. Setiap tawa dan kata-kata yang terucap membuat Rania sadar betapa jauhnya perbedaan antara Arga dan Dava. Namun di balik semua itu, rasa bersalah menghantui. Ia tahu pertemuannya dengan Dava bisa dianggap pengkhianatan. Malam itu sebelum tidur, Rania menatap cincin pertunangan di jarinya. Tangannya bergetar, seolah cincin itu menjadi beban yang mengikat. Ia mencintai kebebasan yang ditawarkan Dava, tetapi keluarganya sudah memilih Arga untuknya. Dalam hati ia berbisik lirih. Mengapa hati ini tak sejalan dengan pilihan yang sudah ditetapkan? Beberapa hari setelah pertemuan di kafe itu, Rania semakin sulit menyembunyikan kegelisahannya. Setiap kali bertemu Arga, ia merasa seperti sedang berhadapan dengan seseorang yang asing. Arga selalu sibuk membicarakan pekerjaan atau rencana pernikahan, sementara Rania lebih banyak diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Hingga suatu malam ketika Arga menjemputnya pulang dari kantor, ketegangan yang selama ini tertahan akhirnya pecah. "Kenapa kamu selalu diam belakangan ini?" tanya Arga dengan nada yang lebih dingin dari biasanya. Rania terkejut mencoba menutupi, tapi matanya tak mampu berbohong. "Aku hanya lelah," jawabnya singkat. Namun Arga menatapnya tajam, seolah ingin menembus dinding yang Rania bangun. "Atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku?" Pertanyaan itu membuat dada Rania sesak. Ia ingin jujur, ingin mengatakan bahwa ada seseorang yang mampu membuatnya merasa hidup, tapi lidahnya keluh. Sejak malam itu hubungan mereka mulai renggang. Arga lebih sering curiga, sementara Rania semakin sulit mengendalikan hatinya. Dava tanpa ia sadari telah menjadi tempat pelarian, seseorang yang membuatnya merasa dipahami. Namun setiap senyum yang ia bagi bersama Dava, setiap percakapan yang ia nikmati, hanya membuat rasa bersalahnya semakin dalam. Retakan itu kini mulai nyata, dan Rania tahu, cepat atau lambat ia harus memilih. Bertahan pada pilihan keluarganya atau mengikuti suara hatinya yang semakin lantang. Rania semakin sering menemukan alasan untuk bertemu dengan Dava. Awalnya hanya kebetulan, tapi lama-kelamaan mereka mulai saling mencari. Dava mengajaknya berjalan-jalan ke tempat-tempat sederhana yang jarang Rania kunjungi. Taman kota saat senja, warung kopi kecil dengan musik akustik, atau tepi sungai tempat ia suka memotret bayangan cahaya. Bersama Dava, Rania merasa bisa bernafas lega, tanpa harus berpura-pura menjadi sosok yang sempurna, seperti ketika berada di samping Arga. Namun kebahagiaan itu juga penuh ketakutan. Setiap kali ponselnya bergetar dan nama Arga muncul, Rania langsung panik. Ia berusaha keras menyembunyikan jejak, meski hatinya tahu ia sedang menapaki jalan berbahaya. Suatu sore saat mereka sedang duduk di bangku taman, Dava menatapnya dalam-dalam. "Aku tahu kamu sudah terikat dengan seseorang," ucapnya pelan. Rania terdiam, menunduk. "Tapi aku juga tahu kamu tidak bahagia." Kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Ia ingin menyangkal, tapi air matanya justru mengalir. Di saat yang sama, Arga mulai mencium perubahan. Ia melihat Rania sering kali menghindar. Matanya tak lagi berbinar saat bersamanya. Kecurigaan yang dulu hanya bisikan kini berubah menjadi keyakinan. Ia mulai diam-diam mengawasi, mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Rania. Sementara itu, Rania terus melangkah lebih jauh ke dalam rahasia yang ia bangun bersama Dava. Rahasia yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan segalanya. Arga mulai bergerak diam-diam. Ia sengaja tidak memberitahu Rania bahwa ia membatalkan rafatnya lebih awal,
lalu mengikuti mobil Rania dari kejauhan. Malam itu Rania mengatakan akan pulang terlambat karena ada pekerjaan tambahan di kantor. Namun langkah Rania ternyata membawanya ke sebuah sudut kota, ke sebuah kedai kopi kecil yang tenang. Dari balik kaca mobilnya, Arga melihat Rania duduk berhadapan dengan seorang pria yang tak pernah ia kenal. Wajah Rania tampak berbeda, tersenyum tulus, matanya berbinar, seolah menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia tunjukkan saat bersamanya. Darah Arga mendidih, ia mengepalkan tangan menahan amarah yang membuncah. Namun ia memilih untuk tidak langsung masuk. Ia ingin bukti lebih kuat, ingin mendengar pengakuan dari mulut Rania sendiri. Malam itu ia pulang dengan hati yang penuh bara. Sementara itu Rania benar-benar larut dalam kebersamaan bersama Dava. Percakapan mereka mengalir ringan, penuh tawa dan kehangatan. Namun di sela-sela itu Dava tiba-tiba bertanya, "Sampai kapan kamu akan menyembunyikan ini dari tunanganmu?" Rania terdiam, dadanya sesak. Ia tahu semakin lama ia menunda kejujuran, semakin besar pula luka yang akan ia timbulkan. Di rumah, Arga menatap cincin pertunangan yang pernah ia pasangkan di jari Rania. Untuk pertama kalinya, ia merasa cincin itu bukan lambang cinta, melainkan belenggu yang bisa hancur kapan saja. Esoknya, ia bersiap menghadapi Rania. Kali ini, ia tak akan membiarkan kebohongan itu terus tumbuh. Pagi itu, suasana rumah keluarga Rania terasa tegang. Arga datang lebih awal dari biasanya. Wajahnya datar namun sorot matanya tajam. Rania yang baru turun dari kamar langsung merasa ada yang berbeda. "Kita perlu bicara," kata Agra tanpa basa-basi, membuat Rania gugup seketika. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Arga menatapnya lama, lalu berkata dengan pelan tapi menusuk, "Aku melihatmu malam itu, bersama seorang pria di kedai kopi." Jantung Rania berdegup kencang. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Ia berusaha mencari kata, namun lidahnya keluh. Arga melanjutkan, "Siapa dia Rania? Dan apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian?" Rania menunduk, mencoba mengendalikan emosinya. Ia ingin jujur, ingin mengatakan segalanya. Tapi bayangan wajah orang tuanya membuatnya ragu. Jika ia mengaku, bukan hanya hubungannya dengan Arga yang hancur, tapi juga nama baik keluarganya bisa tercoreng. "Dia hanya teman," jawab Rania akhirnya dengan suara bergetar. Namun Arga tidak mudah percaya. "Teman? Senyummu malam itu bukan senyum seorang yang hanya berteman." Sejenak hening melingkupi ruangan. Rania merasakan air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Dalam hatinya ia tahu, kebohongan ini hanya akan semakin menjeratnya. Sementara Arga dengan rahangnya yang mengeras, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan. Pertanyaan itu masih menggantung, dan Rania tahu, cepat atau lambat ia harus memilih, untuk jujur atau terus terjebak dalam kebohongan yang akan menghancurkannya. Sejak percakapan di ruang tamu itu, hubungan Rania dan Arga tidak pernah sama lagi. Setiap kali bertemu, suasana dipenuhi hening yang berat. Arga lebih sering diam, tapi tatapan matanya penuh kecurigaan. Rania di sisi lain semakin sulit berpura-pura. Senyum yang ia tampilkan terasa dipaksa, dan setiap kali Arga menggenggam tangannya, ia justru merasakan kekosongan. Di sisi lain, Dava mulai merasa berada di persimpangan. Ia tahu Rania sedang terjebak dalam dilema, dan ia tidak ingin menjadi penyebab hancurnya sebuah pertunangan. "Rania, aku bukan orang yang tepat kalau hanya membuatmu semakin rumit," ucap Dava pada suatu malam di tepi sungai tempat mereka sering bertemu. Rania menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Tapi aku merasa hidup hanya ketika bersamamu," jawabnya dengan suara bergetar. Kata-kata itu membuat Dava terdiam lama, seolah ia sedang berjuang antara hati dan logika. Sementara itu, Arga diam-diam mulai mencari tahu siapa pria yang selalu bersama Rania. Ia menghubungi seorang rekannya untuk menyelidiki Dava. Sedikit demi sedikit, informasi tentang Dava terkumpul. Profesinya, kehidupannya,
bahkan masa lalunya yang penuh luka. Amarah bercampur cemburu semakin membara di hati Arga. Ia tidak akan tinggal diam jika cintanya direbut oleh orang lain. Malam itu ketika Rania terbaring di kamarnya, ia sadar bahwa hidupnya kini berada di persimpangan tajam. Satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin kuat pula hatinya berbisik. Dia yang kupilih bukanlah dia yang kuinginkan. Arga tidak lagi mampu menahan amarahnya. Setelah mengumpulkan cukup informasi tentang Dava, ia memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Malam itu, Arga menunggu di depan studio kecil tempat Dava sering bekerja. Ketika Dava keluar sambil membawa kameranya, Arga langsung menghadangnya. "Kamu yang selama ini mendekati tunanganku?" Suara Arga tajam penuh tekanan. Dava terkejut, namun ia tidak mundur. Tatapannya tenang meski dalam dadanya ada gejolak. "Aku tidak pernah bermaksud merebut siapapun," jawabnya singkat. Arga mengempalkan tangannya, menahan diri agar tidak melampiaskan emosi dengan kekerasan. "Kalau begitu, jauhi dia. Rania adalah milikku." Kata-kata itu keluar seperti perintah, bukan sekadar permintaan. Beberapa hari kemudian Rania mulai merasakan perubahan. Dava lebih sering menghindar, pesannya singkat dan dingin. Hatinya gelisah hingga akhirnya ia datangi Dava sendiri. Di studio itu ia menemukan Dava sedang termenung di balik tumpukan foto. "Kamu berubah," ucap Rania lirih. Dava menghela nafas panjang lalu menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Aku bertemu Arga. Dia memperingatkanku. Aku tidak ingin membuat hidupmu semakin sulit, Rania." Air mata Rania jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa dunia seakan runtuh. Di satu sisi ia terikat janji dengan Arga. Di sisi lain hatinya berlabuh pada Dava yang kini mulai menjauh. Malam itu Rania sadar bahwa konflik tidak lagi hanya ada di hatinya, tapi sudah menjelma menjadi api yang siap melahap segalanya. Sejak pertemuan Arga dan Dava, hari-hari Rania semakin berat. Ia merasa seperti terjebak dalam sangkar yang tak bisa ia pilih. Arga semakin mengekang, seolah ingin memastikan bahwa Rania tidak lagi punya ruang untuk bernafas. Setiap langkahnya diawasi, setiap alasannya dipertanyakan. Namun semakin Arga mengekang, semakin kuat pula keinginan Rania untuk meraih kebebasannya sendiri. Suatu malam ibunya memanggil Rania ke ruang keluarga. Dengan senyum bangga, sang ibu menunjukkan undangan pernikahan yang sudah hampir rampung. Hanya tinggal dicetak, Rania. Semua orang menunggu hari bahagiamu. Kata-kata itu menusuk, membuat dada Rania sesak. Ia hanya bisa mengangguk, meski dalam hati ia ingin berteriak bahwa dirinya belum siap. Di sisi lain, Dava memilih untuk benar-benar menjauh. Ia mengubur perasaannya dalam-dalam, membiarkan Rania kembali ke dunia yang dipilihkan keluarganya. Namun setiap kali ia menatap foto-fotonya, bayangan Rania selalu muncul, membuatnya sulit berbohong pada diri sendiri. Rania mulai kehilangan arah. Malam-malamnya dipenuhi tangisan dalam diam. Siang harinya dipenuhi kepura-puraan. Ia tahu tak bisa terus menunda. Suatu saat ia harus memilih, bertahan pada jalan yang sudah ditentukan keluarganya, atau berani melawan untuk mengikuti suara hatinya. Tapi hingga kini ia hanya bisa bergumam dalam hati. "Dia yang kupilih, kau yang kuinginkan. Mengapa tak bisa jadi satu?" Hari pernikahan tinggal sebulan lagi. Rumah keluarga Rania sibuk dengan persiapan, fitting gaun pengantin, catering, hingga dekorasi gedung. Semua orang tampak bersemangat, kecuali Rania sendiri. Senyumnya hadir hanya di permukaan, sementara di dalam dirinya badai tak pernah reda. Setiap kali ia berdiri di depan cermin dengan gaun putih yang pas di tubuhnya, ia merasa seperti sedang memainkan peran orang lain, bukan dirinya yang sebenarnya. Arga semakin sering datang, seolah ingin menunjukkan kepada keluarga bahwa ia adalah calon suami yang ideal. Namun sikapnya justru semakin mengikat. "Aku ingin kamu berhenti keluar malam. Tidak ada lagi alasan lembur, apalagi bertemu dengan orang asing."
katanya dengan nada tegas. Rania hanya mengangguk, meski hatinya menjerit. Ia tahu ucapan itu ditujukan pada Dava, meski nama itu tidak pernah disebut. Sementara itu, Dava mencoba mengalihkan dirinya dengan pekerjaan. Namun setiap kali memotret, ia selalu melihat Rania dalam bayangan lensa. Suatu malam, tanpa sadar, ia berjalan ke arah rumah keluarga Rania, hanya untuk berdiri dari kejauhan. Dari balik pagar, ia melihat lampu-lampu terang, mendengar tawa orang-orang yang sedang membicarakan pesta besar. Ia tahu sebentar lagi Rania akan benar-benar hilang darinya. Di kamar, Rania menggenggam undangan pernikahannya sendiri. Tangannya bergetar, matanya basah. Mengapa cinta selalu datang di waktu yang salah? Bisiknya lirih. Hari-hari menuju pernikahan semakin dekat, dan dengan itu tekanan untuk memilih jalan yang sudah disiapkan semakin menghimpitnya. Hari pernikahan tinggal 2 minggu lagi. Setiap malam Rania semakin sulit tidur. Gaun pengantin, undangan, dan rencana pesta yang disusun rapi oleh keluarganya justru membuatnya semakin tercekik. Ia tahu waktunya hampir habis. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, maka selamanya ia akan hidup dalam penyesalan. Suatu sore, Rania memberanikan diri menemui Dava di studionya. Begitu pintu terbuka, tatapan mereka bertemu, penuh rindu dan luka. "Aku tidak bisa lagi seperti ini," kata Rania dengan suara bergetar. Dava menatapnya dalam, menahan segala perasaan yang selama ini ia kubur. "Rania, kamu sadar apa yang kamu katakan? Semua sudah diatur keluargamu. Pernikahanmu tinggal menghitung hari." Rania mengangguk, air matanya jatuh. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa menikahi Arga dengan hati yang kosong. Aku tidak ingin hidupku hanya menjadi cerita yang ditulis orang lain. Aku ingin memilih sendiri, meski itu berarti melawan semua orang." Kata-kata itu membuat Dava terdiam lama. Hatinya diliputi harapan sekaligus ketakutan akan konsekuensi besar yang menanti. Sementara itu, Arga mulai mencurigai bahwa Rania merencanakan sesuatu. Ia semakin ketat mengawasi, bahkan mulai mengatur pergerakan Rania agar tidak keluar rumah sendirian. Namun Rania, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan keberanian yang nyata. Ia sadar ia harus menentukan langkah. Apakah tetap menjadi boneka dalam cerita keluarganya, atau berjuang untuk cintanya sendiri? Malam itu Rania menulis diari yang selama ini ia sembunyikan. "Hari ini aku memilih, entah apapun risikonya, aku ingin hidup dengan hatiku, bukan dengan pilihan orang lain." Hari itu ruang keluarga dipenuhi suara riuh keluarga besar yang sibuk membicarakan detail terakhir pernikahan. Rania duduk di tengah, namun pikirannya jauh melayang. Ketika ibunya menunjukkan kembali gaun pengantin yang sudah siap, Rania akhirnya berdiri. Suaranya bergetar tapi tegas. "Ibu, Ayah, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Tatapan kaget, marah, dan kecewa langsung tertuju padanya. Ibunya hampir menjatuhkan kain gaun yang digenggamnya. "Apa yang kamu katakan, Rania? Jangan main-main dengan masa depanmu." Rania menahan air matanya, namun ia tidak bergeming. "Aku tidak mencintai Arga. Aku tidak ingin menikah hanya demi nama baik keluarga." Arga yang duduk di sudut ruangan langsung bangkit. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. "Jadi ini semua karena pria itu, Dava?" teriaknya, membuat semua orang semakin terkejut. Rania menunduk sesaat, lalu mengangkat wajahnya dengan keberanian penuh. "Ya, aku mencintainya." Suasana pecah. Sang ayah berdiri dengan marah. Ibunya menangis histeris. Sementara keluarga besar mulai berbisik-bisik. Arga melangkah mendekat. Suaranya penuh amarah dan rasa dikhianati. "Kamu mempermalukan aku, mempermalukan keluargamu sendiri." Rania menatapnya. Air mata mengalir deras, tapi suaranya mantap. "Lebih baik aku mempermalukan diriku sekarang, daripada menjalani sisa hidup dengan kebohongan." Keputusan itu telah diucapkan. Tidak ada jalan kembali.
Malam itu rumah keluarga Rania bukan lagi tempat yang hangat, melainkan medan perang antara kewajiban, cinta, dan keberanian seorang perempuan yang akhirnya memilih jalan hatinya sendiri. Sejak malam itu, rumah keluarga Rania seperti tak lagi sama. Setelah pengakuannya yang mengejutkan semua orang, ibunya jatuh terduduk sambil menangis meraung. Sementara ayahnya marah besar dan hampir mengusirnya keluar rumah. Arga meninggalkan ruangan dengan wajah gelap, penuh dendam yang belum terucap. Di balik pintu kamar, Rania mengunci diri. Tubuhnya gemetar hebat. Hatinya sakit karena harus melukai keluarganya sendiri. Namun di sisi lain ada kelegaan yang tak bisa ia ingkari. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia berani jujur terhadap dirinya sendiri. Malam itu ia menatap cermin. Wajahnya pucat, mata sembab. Tetapi ada cahaya baru dalam sorot matanya. Ia tahu konsekuensi pilihannya akan berat. Namun ia pun sadar, hidupnya tak bisa lagi kembali seperti dulu. Sejak hari itu, Arga semakin tak terkendali. Setiap kali bertemu Rania, kata-katanya selalu dingin, menyakitkan, dan penuh sindiran. Ia bahkan mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang Dava. Studio foto Dava sempat didatangi orang asing, meninggalkan ancaman samar. Beberapa foto robek, jendela pecah. Dava hanya bisa menatap hasil karyanya yang hancur, menahan amarah sekaligus khawatir pada keselamatan Rania. Sementara itu, Rania hidup dalam tekanan ganda. Dari keluarganya yang merasa dikhianati, juga dari Arga yang menuntut penjelasan. "Kamu pikir dunia akan merestui kalian?" kata Arga dengan tatapan penuh kebencian. Rania hanya terdiam, dadanya sesak oleh rasa bersalah. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu hatinya sudah tak mungkin kembali pada Arga. Dalam tekanan yang kian berat, Dava membawa Rania ke sebuah bukit di pinggir kota, tempat matahari senja menyapu langit dengan cahaya emas. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah. Di sana, Dava menatap Rania dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Kalau kamu mau, kita bisa pergi jauh, mulai dari awal tanpa siapapun tahu." Kata-kata itu membuat hati Rania bergetar. Ia menatap langit, lalu ke wajah Dava. Ada kerinduan besar untuk mengatakan iya. Namun bayangan keluarga, tangis ibunya, dan murka ayahnya membuat bibirnya keluh. "Aku takut," bisiknya lirih. Dava meraih tangannya menggenggam erat. "Aku juga takut, tapi aku lebih takut kehilanganmu." Senja menjadi saksi bisu, menyelimuti mereka dalam harapan yang rapuh. Cinta yang berusaha bertahan di tengah badai. Hari-hari berikutnya semakin berat. Persiapan pernikahan resmi dihentikan, namun bukan berarti masalah selesai. Nama baik keluarga Rania tercoreng, gosip beredar di lingkungan, dan setiap kali ia keluar rumah, bisikan-bisikan sinis terdengar. Di dalam rumah, keheningan semakin mencekik. Ayahnya jarang menegur, ibunya lebih sering menangis diam-diam, dan Arga terus datang hanya untuk mengawasi. Rania merasa seperti tahanan dalam rumahnya sendiri. Malam itu, ia duduk di meja belajarnya, menulis sepucuk surat panjang untuk orang tuanya. Tentang cintanya, tentang luka, tentang keputusannya yang mungkin dianggap gila. Dengan air mata yang tak berhenti jatuh, ia meletakkan surat itu di atas meja, lalu meninggalkan rumah hanya dengan satu koper kecil. Langkahnya gemetar, namun hatinya bulat. Ia menuju studio Dava, berdiri di hadapannya dengan air mata berlinang. "Aku sudah memilih, aku memilih kamu," ucapnya. Dava memeluknya erat, seolah tak ingin pernah melepaskan lagi. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malam berikutnya, pintu studio Dava didorong keras. Arga muncul dengan wajah merah padam, matanya menyala penuh amarah. "Kamu!" teriaknya sambil menunjuk Dava. Pertengkaran pun pecah. Arga menuduh Dava sebagai perusak, pencuri tunangan orang. Suara mereka menggema semakin keras. Dava berusaha menahan diri, tetapi saat Arga mendorongnya,
Ia pun hampir terpancing. Rania berteriak histeris di tengah-tengah mereka. Air matanya jatuh deras. "Berhenti, jangan sakiti dia!" teriaknya sambil berdiri di antara keduanya. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya tersisa suara nafas yang berat. Arga menatap Rania dengan mata merah, penuh luka sekaligus kebencian. "Ingat ini Rania, kamu akan menyesal. Aku tidak akan diam." Ia pun pergi meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Rania memeluk Dava erat, ketakutan membayangi wajahnya. Waktu pun berjalan, meski penuh luka dan ketakutan. Gosip terus beredar, keluarga besar menjauh, bahkan beberapa teman menghindar. Namun di balik semua itu, Rania menemukan ketenangan sederhana di sisi Dava. Studio kecil yang mereka rawat bersama menjadi rumah baru, tempat tawa dan tangis bercampur. Rania sering membantu Dava merapikan foto, sesekali menjadi model, dan di sela-sela pekerjaan mereka menemukan kebahagiaan yang tulus. Suatu malam mereka duduk di tepi sungai yang dulu sering mereka datangi. Cahaya lampu jalan memantul di air, dan angin malam berhembus lembut. Rania bersandar di bahu Dava, menatap langit penuh bintang. "Aku tahu jalan yang kupilih penuh luka, tapi aku tidak menyesal," bisiknya. Dava menggenggam tangannya erat, menatapnya penuh cinta. Rania menutup mata, air mata jatuh bersama senyum yang tulus. "Dia yang kupilih adalah jalan yang benar, tapi kau yang kuinginkan adalah hidupku." Dan malam itu cinta mereka terasa lebih nyata dari segalanya. 3 tahun telah berlalu sejak malam penuh luka itu. Rania dan Dava kini menjalani hidup sederhana namun penuh ketulusan. Studio kecil mereka berkembang menjadi galeri seni yang mulai dikenal banyak orang. Di setiap sudut ruangan tergantung foto-foto penuh cerita, wajah-wajah bahagia, momen-momen yang membeku indah, dan senyum tulus yang mereka tangkap dengan kamera. Hidup mereka memang tak bergelimang harta, tapi ada rasa cukup yang tak ternilai. Rania sesekali masih merindukan keluarganya. Hubungan dengan orang tua belum sepenuhnya pulih, namun perlahan ada celah kecil yang terbuka. Ibunya pernah diam-diam datang ke galeri, berdiri lama memandang foto Rania dan Dava yang terpajang besar di dinding. Air mata jatuh di pipinya, namun ia pergi tanpa berkata apa-apa. Rania tahu, cinta seorang ibu tidak akan pernah benar-benar padam, hanya tertutup amarah dan waktu. Di sisi lain, kabar tentang Arga datang samar-samar. Ia meninggalkan kota, memilih menekuni bisnis di luar negeri. Tak ada lagi pertemuan, tidak ada lagi tatapan penuh dendam. Rania hanya mendengar bahwa hidupnya tak berjalan mulus, namun ia juga tidak berharap yang buruk untuk pria itu. Dalam hatinya, ia hanya mengucapkan doa lirih. Semoga Arga menemukan jalannya sendiri, meski bukan bersamanya. Pada suatu senja di tepi sungai tempat mereka dulu sering bertemu, Rania dan Dava duduk berdampingan. Air mengalir tenang, memantulkan cahaya oranye keemasan. Dava meraih tangan Rania, menatapnya lama. "Aku bahagia kamu tetap memilihku," ucapnya lembut. Rania tersenyum, kali ini tanpa air mata. "Kau bukan hanya pilihanku, Dava. Kau adalah keinginanku dan masa depanku."